Selamat datang di channel GW Entertainment, tempat berbagi informasi seputar drama Korea. Bagi kalian yang belum subscribe channel YouTube ini, semoga kalian berkenan subscribe agar mendapat notifikasi dari channel ini. Di video kali ini kita akan membahas tentang review drama The Spice Who Loved Me episode pertama, dimulai dengan Kang Ahram dengan gaun-gaun rancangannya. Dia didatangi oleh salah satu pengantin yang akan memakai baju, namun pengantin itu kebingungan karena wartawan telah menunggu di depan. Dan akhirnya bukan Kang Ahram namanya jika tidak dapat memberi solusi agar wartawan tersebut terkecoh. Begitu terkecoh, Ahram dan sang calon pengantin pun keluar. Dan di sana, sang calon pengantin sangat berterima kasih atas bantuan Ahram. Akhirnya terbebas juga nih calon pengantin dari wartawan. Kemudian adegan selanjutnya yakni Ahram yang melakukan monolog dengan dirinya sendiri, dan ia membicarakan tentang pernikahannya, bahwa saat ini ia telah menikah lagi dengan seorang diplomat Korea Selatan dan dia sangat bahagia. Ahram menjelaskan bahwa pikirannya tentang tidak menikah lagi terbantahkan dengan kehadiran suami keduanya ini. Dia merupakan teman hidupnya, dan bisa dikatakan bahwa tampan adalah bonus yang ia dapatkan dari suami ini. Kemudian keduanya bertemu dan membicarakan tentang pernikahan temannya yang bernama Sophie yang akan ditemui Ahram dan teman-teman kerjanya di Amerika Serikat. Mereka akan pergi ke Pulau Jeju, namun sepertinya sang suami tidak bisa ikut ke sana. Sang suami turun dan bekerja, maksudnya di sini mendatangi tempat dia bersama teman-temannya untuk menyiapkan sesuatu. Di tempat lain, Jun Ji Hoon maksudnya ingin menangkap seseorang yang bernama Harrison. Dia menanyakan kepada pria itu yang berwajah bule itu kenapa si terlibat dalam masalah ini. Namun pria bule itu yang mengatakan bahwa namanya Shin Ik-hyun malah bilang kalau itu bukan urusannya. Lalu terjadilah adegan kejar-kejaran di sini dan akhirnya si Jun Ji Hoon ini berhasil menangkap si Harrison ini. Kemudian dia membawa ke bos si Jun Ji Hoon, dan bosnya ini sepertinya sih lebih memihak kepada si Harrison. Malah bosnya ini bilang, siapa yang memberitahumu? Si Ji Hoon ini bilang kalau yang memberitahunya adalah informan pribadinya dan ia tidak akan memberitahunya. Jun Ji Hoon lalu pulang dan bertemu dengan temannya yang tadi di sebuah restoran tadi yang menyamar sebagai chef. Dan di sini ia sepertinya mendapatkan tugas baru untuk menangkap seseorang yang bernama Helmes. Dia diperintahkan untuk pergi ke Pulau Jeju. Dia bilang semua orang pasti pergi ke sana, suka ke sana. Dan di pesawat ternyata tak disangka-sangka si Jun Ji Hoon ini bertemu dengan Kang Ahram. Namun keduanya tidak menyadari, dan ingatan keduanya ini pun kembali ke masa 5 tahun yang lalu saat mereka bertemu, di mana si Jun Ji Hoon ini saat bertemu dengan Kang Ahram dipertemukan saat si Kang Ahram ini ditipu oleh para penipu yang ingin membeli rancangan gaun pengantinnya. Namun si Jun Ji Hoon ini yang udah mengintai ini malah bilang kalau si Ahram ini salah tempat, dan di sana si Ahram ini hampir saja ditipu dan akhirnya diselamatkan oleh si Jun Ji Hoon. Sebelum menangkap penipu tersebut, si Ahram ini bahagia banget karena memang di sana Ahram bakal mendapat bayaran yang besar untuk gaun-gaunnya, tapi semua itu malah dikacaukan oleh si Jun Ji Hoon karena ingin menangkap penipu-penipu tersebut. Namun sebenarnya Ahram berterima kasih karena
sketsa yang tadinya diambil oleh penipu tersebut akhirnya didapatkan. Lalu kita disajikan dengan seorang pria yang berlagak seperti penipu yang diawasi oleh teman dari si Jun Ji Hyun yang seorang perempuan tersebut. Dari mulai di atas lift sampai ke resepsionis. Di sana si Jun Ji Hyun udah steady dengan rekaman penyadapnya. Dia kemudian ingin menangkap pria tersebut dan pria tersebut bersembunyi dan akhirnya bisa ditangkap oleh si Jun Ji Hyun, bisa dibekap. Kemudian si Jun Ji Hyun ini pulang dan di sana tanpa sengaja dia bertemu dengan Aram yang lagi duduk sendirian. Kemudian si Jun Ji Hyun ini datang dan menemani dia. Lalu kemudian keduanya berbincang-bincang. Si Aram di tangannya ada sebuah gaun pengantin yang tidak jadi diberikan oleh pengantinnya karena dia pengantinnya membatalkan pernikahan. Lalu si Jun Ji Hyun ini bilang kalau dia ingin membeli busana itu. Si Aram bilang kalau busana itu mahal dan dia bilang selalu ada harga diskon untuk sesuatu yang tergores. Kemudian si Aram ini diajak ke sebuah gereja dan di sana dia bertemu dengan seorang suster yang ternyata adalah seorang relawan yang selalu mendukung pasangan yang menikah, imigran yang menikah. Di sana kemudian mereka keduanya bercanda-canda ria dan di sana si Jun Ji Hyun ini banyaklah cerita tentang Aram dan dia mengaku bahwa dialah seorang penulis travelog. Kemudian di sana tak lama kemudian mereka berteman dekat. Kemudian scene beralih ke Aram yang akan menghadiri pernikahan si Sophie. Dia sudah sampai di tempat si Sophie, namun si Sophie-nya ini sepertinya tidak terlalu menyukai pernikahannya dan di sana dia merobek gaun dari si Aram ini sedikit. Dan si Aram ini tahu sebenarnya kalau dirobek dan dia pun pergi ke tempat 5 tahun yang lalu di mana ia dan si Jun Ji Hyun datang ke sana. Dia karena di sana ada suster yang bisa memperbaiki gaun itu dan dia menumpang di sana. Scene kemudian beralih ke Jun Ji Hyun yang sepertinya mendapat tugas baru sebagai seorang informan. Nah, di sana dia kemudian si Jun Ji Hyun ini datang juga ke gereja tempat si Aram datang, tapi keduanya itu sama-sama tidak tahu dan di sana ternyata mereka berdua bertemu. Si Aram ini awalnya enggan menyapa, namun si Jun Ji Hyun ini menyapa mantan istrinya tersebut dan di sana mereka terlibat cekcok romantis gitu sih kalau menurut aku. Si Aramnya ini agak jutek-jutek gimana gitu mengingat pernikahan mereka. Si Jun Ji Hyunnya bilang kalau mereka si Aram ini butuh tanda tangan enggak, kalau enggak mau dikasihkan, dan si Aram bilang tanda tanganmu sudah cukup di berkas perceraian jadi lupakan saja. Dan di sana ini kalau menurut aku nih scene-nya itu romantis banget walaupun ada cekcok gitu antara suami dan mantan istrinya. Dan di sana si Aram ini dapat telepon dari suaminya dan manas-manasi si Jun Ji Hyun ini yang memang masih sendiri. Dan si Aram ini mengomentari kalau memang si Jun Ji Hyun ini emang gak pernah berubah dari dulu. Dia selalu gak pernah serius, bahwa dia selalu pura-pura tulus. Jadi kalaupun jumpa di jalan jangan pernah menyapanya. Kemudian di sini scene beralih ke pria yang mendatangi seorang mata-mata yang ditugaskan untuk menangkap si Harrison. Di sini si pria ini dikasih tahu bahwa pernikahan bisa mengubah seseorang. Maksudnya dia nggak tahu di awalnya, namun ternyata si pria yang mafia itu yang pakai baju batik itu bilang kalau ada yang berkhianat dan dia adalah si Sophie yang akan menikah. Aku sih belum tahu hubungan antara pria ini dan si Sophie yang merupakan teman si Aram yang bakalan menikah sebentar lagi, yang mengulah itu. Dan si Aram kemudian di mobilnya dia teringat masa-masa indah setelah bertemu dengan si Jun Ji Hyun, dan di sana mereka berbagi tentang pandangan mereka tentang pernikahan. Dan di sana juga
Si Arem menceritakan bahwa alasan dia kenapa dia tidak ingin menikah. Namun di saat yang sama si Jun Ji Hoon juga beranggapan sama, dan tak lama kemudian si Jun Ji Hoon bilang kalau bagaimana kita memulainya saat kita tidak sama-sama tidak menyukai sesuatunya, maksudnya diajak menikahan. Di sana kemudian scene beralih ke si Jun Ji Hoon yang harus menangkap si Harrison. Dia harus mendatangi pernikahan si Sophie tersebut dengan memakai kode pakaian serif, dan di sana dia pakai topi cowboy gitu, lucu banget. Dan di sana juga dia ketemu sama si Ahrem, dan di sana terjadilah adegan kejar-kejaran antara si Jun Ji Hoon ini dengan orang yang akan ditangkapnya. Namun di saat yang sama si Sophie ini berlari dan si Ahrem ini kena tabrak sama si Jun Ji Hoon. Makanya nggak lama kemudian si Jun Ji Hoon datang dan berdarah-darah, dan di sana Ahrem